memanggil pemain-pemain diaspora agar memastikan Italia itu bisa menang Piala Dunia gitu. Jadi memang pemanfaatan atlet diaspora ini sudah bermula sejak Piala Dunia 1930. Mungkin sebelumnya juga pernah terjadi juga gitu. Tapi memang faktanya demikian gitu. Ya negara-negara besar juga, Australia juga demikian, juga banyak pemain-pemain keturunan juga yang ada kan. Betul, dan di Australia misalnya kan mereka memperlakukan dual citizenship ya, sehingga proses ini lebih streamline, lebih cepat. Media Vietnam panik bukan main, murid kesayangan Jose Mourinho bakal gabung timnas Indonesia. Padahal harusnya ketika itu pemain, dia jadi pemain, jadi warga negara Indonesia, ini kalimat naturalisasi, kalimat apa segala macam itu harusnya udah terhapuskan dengan sendirinya. Dia adalah orang Indonesia murni. Karena apa? Karena dia keturunan. Jadi naturalisasi itu, orang yang gak ada darah Indonesianya mungkin, kalau di Indonesia kan, gue juga kurang sependapat, mau ngapain juga kita, misalkan tiba-tiba ada bule yang gak ada keturunan Indonesia, tiba-tiba dia harus bermain di Indonesia. Kalaupun dibutuhkan oke, tapi nggak harus. Betapa paniknya media Vietnam saat mengetahui bahwa ada satu pemain Eropa yang menjadi murid kesayangan Jose Mourinho, berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia. Penguatan timnas Indonesia asuhan Sintayong melalui jalur naturalisasi masih terus bergulir. Terbaru, Miss Hilgers dan Eliano Reijender menjadi pemain naturalisasi yang akan memperkuat timnas Indonesia mulai bulan depan. Kehadiran pemain naturalisasi ini memang kerap dipandang sebagai faktor penting yang menentukan perkembangan pesat timnas Indonesia. Kini muncul lagi nama pemain Eropa yang disebut-sebut sebagai murid kesayangan Jose Mourinho. Siapakah dia? Nama pemain ini sampai membuat panik media Vietnam Soha, walaupun belum ada kepastian apakah ia akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Murid pelatih Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Osterwolde, menghadapi kemungkinan masuk ke timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Sintayong, tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir TVNews.com. Pemain tersebut kemungkinan besar akan bermain untuk timnas Indonesia menghadapi Vietnam, lanjutnya. Sebenarnya Jayden Osterwolde sudah pernah diincar oleh PSSI sebelumnya. Bintang bertahan ini bukanlah nama yang asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Saat tim U20 Indonesia bersiap mengikuti Piala Dunia U20 2021, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dikabarkan sempat mendekati Jayden Osterwolde, bek yang saat itu bermain untuk FC Twente, tulis media Vietnam Soha. Sayangnya, kala itu Jayden masih menaruh harapan dipanggil timnas Belanda yang kebetulan tak kunjung ia dapatkan. Namun saat itu, Jayden Osterwolde menolak tawaran PSSI karena masih ingin menjaga harapan bermain di timnas Belanda. 3 tahun setelah penolakan di atas, karir Jayden Osterwolde terus menanjak, tulis media Vietnam Soha. Jayden Osterwolde sendiri memang merupakan fullback kiri andalan Fenerbahce, terutama ketika klub Fenerbahce ini ditangani Jose Mourinho pada musim ini. Nah, melihat kedekatannya dengan Hilgers, serta pengalamannya ketika bermain di satu tim untuk FC Twente di masa lalu, tentu membuat banyak orang mengharapkan Jayden untuk masuk ke dalam timnas, karena chemistry yang sudah dibangun keduanya tentu sudah sangat kuat. Meski begitu, satu pertanyaan pamungkas ini tetap selalu muncul, apakah tidak mubazir jika pemain yang didatangkan lagi-lagi berposisi sebagai fullback kiri? Karena seperti yang kita tahu, sekarang timnas Indonesia memang sangat kesusahan untuk menembus pertahanan tim-tim besar. Oleh karena itu, mungkin akan lebih bijak bagi PSSI untuk mencari potensi-potensi striker naturalisasi, daripada menambah pasokan pemain bek lagi. Anak asuh Jose Mourinho di Fenerbahce, Jayden Osterwolde, berpotensi memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Keputusan ini bisa saja diambil, berhubung Jayden Osterwolde tak kunjung dipanggil timnas Belanda. Jayden Osterwolde bukan nama baru bagi pencinta sepak bola tanah air. Ketika timnas Indonesia U20 bersiap mentas di Piala Dunia U20 2021, PSSI kabarnya mendekati Jayden Osterwolde yang saat itu bermain untuk FC Twente. Namun, Jayden Osterwolde menolak tawaran dari PSSI karena masih berhasrat membela timnas Belanda.
Berselang 3 tahun dari penolakan di atas, karir Jayden Osterwolde terus menanjak. Ia meninggalkan FC Twente pada Januari tahun 2022 untuk gabung klub yang saat itu eksis di Serie B, Parma. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Osterwolde hengkang ke Fenerbahce pada bursa transfer musim panas 2023. Di musim pertama membela Fenerbahce, Jayden Osterwolde tampil brilian. Ia dipercaya tampil dalam 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini, Fenerbahce finish di posisi 2 Liga 1 Turki tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan 99 angka, terpaut 3 poin dari Galatasaray selaku tim juara. Finish di posisi 2 membuat Fenerbahce berhak tampil di babak kualifikasi Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Sayangnya, ditangani Jose Mourinho per musim tahun 2024 sampai tahun 2025, Fenerbahce kalah agregat 2-3 dari wakil Prancis, Lille, di babak ketiga kualifikasi Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Jayden Osterwolde dan Fenerbahce pun gagal ambil bagian di Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Terlepas dari itu, apa yang sudah ditunjukkan Jayden Osterwolde masuk kategori baik. Namun, ia tak kunjung dilirik pelatih timnas Belanda senior, Ronald Koeman. Jayden Osterwolde tak dilirik karena timnas Belanda diisi banyak fullback kiri berkualitas, salah satunya Nathan Ake. Pemain sekelas Ian Maatsen saja hanya dimainkan di timnas Belanda U21. Karena itu, jangan kaget jika nantinya Jayden Osterwolde memilih gabung timnas Indonesia. Terlebih rekan seangkatannya di FC Twente, Miss Hilgers, sudah memilih menjadi warga negara Indonesia. Ada yang menarik selepas laga FC Twente versus Fenerbahce pada matchday 2 Liga Eropa. Ibu Miss Hilgers, Linda Tombeng, mengunggah sebuah foto yang menyita perhatian netizen. FC Twente kembali meraih poin di Liga Eropa 2024/2025. Setelah pada matchday 1 menahan imbang Manchester United, giliran klub asal Turki, Fenerbahce, yang merasakan sulitnya mengalahkan Miss Hilgers DKK. Sama seperti hasil yang didapat ketika bertandang ke markas MU, FC Twente menahan imbang raksasa Liga Turki, Fenerbahce, dengan skor 1-1. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message stop.